Halo semuanya, belakangan ini banyak banget teman-teman yang DM Instagram gua dan nanya kira-kira emiten saham apa nih yang lagi menarik untuk dikoleksi saat ini. Dan sesuai request teman-teman semua, di video kali ini kita akan ngobrolin soal potensi beberapa emiten saham blue chip. Kira-kira udah menarik belum ya untuk disarok sekarang? So, pasti video ini akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Kalau ngomongin soal saham-saham blue chip, sebenarnya nggak pernah ada aturan baku untuk istilah blue chip ini. Tapi kurang lebih kita bisa tahu lah ya, biasanya saham-saham blue chip itu fundamentalnya bagus, likuiditasnya rame, dan juga biasanya punya market cap yang cukup besar. Tapi pasti muncul pertanyaan lanjutan, dari total 700 emiten saham yang ada di bursa, kira-kira mana aja sih yang termasuk emiten saham blue chip? Cara screeningnya gimana gitu? Karena kan nggak mungkin gitu ya, dari 700 emiten saham kita cekin satu persatu, itu bakalan ribet banget. Pokoknya kalian tenang aja, karena di video ini gue udah bikinin syarat-syarat blue chip berdasarkan versi gue. Ya udah gue screening juga, sampai akhirnya ketemu 11 emiten saham blue chip yang akan kita analisa bareng-bareng di video ini. Tapi kalau misalkan video ini kepanjangan, gue akan pisah ya, jadi 2 episode. Oke, kita lanjut ya ke topiknya. Kita pertama akan bahas dulu syarat-syaratnya. Dan syarat yang pertama adalah memiliki fundamental yang cukup bagus. Nah, cara ngelihatnya sebenarnya itu gampang banget ya. Kita nggak perlu cekin satu persatu dari 700 emiten itu, kita tinggal cek aja anggota indeks IDX 30. Karena di indeks IDX 30 ini sebenarnya saham-sahamnya sudah dipilihin dan sudah dikelompokkan. Ya, saham-saham yang di sini biasanya punya fundamental yang cukup bagus. Jadi lebih enak gitu ya, kita tinggal nyontek dan pakai aja list-list sahamnya. Lalu syarat yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah likuiditasnya. Dan cara ngelihatnya gampang ya, kita tinggal nyontek lagi aja. Biasanya emiten-emiten saham yang liquid itu akan dikelompokkan ke indeks LQ45. Gue cukup yakin lah, pasti teman-teman sering ya dengan indeks LQ45. Lalu lanjut, kita akan masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah dia harus punya market cap setidaknya di atas 100 triliun. Jadi termasuk sebagai emiten saham big caps supaya pergerakannya nggak terlalu volatile untuk teman-teman yang mau invest dan juga nggak bisa ngeliatin sahamnya setiap hari. Ini cocok sih buat teman-teman yang mungkin investnya jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, setelah tahu 3 syarat itu, emiten saham blue chip yang akan dibahas di video ini harus memenuhi setidaknya salah satu dari 3 syarat yang ada di atas. Terutama yang gue perhatikan itu adalah market cap-nya. Jadi akan kita bahas ini bukan emiten-emiten mid caps dan juga small caps ya, yang relatif cenderung lebih gampang untuk digoreng. Oke, syarat yang pertama, indeks IDX 30. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini list emiten yang masuk ke indeks IDX 30. Teman-teman bisa download juga list ini di websitenya idx.co.id. Nah, dari sini gue bisa lihat emiten-emiten yang punya fundamental cukup bagus. Artinya udah lumayan kesaring lah ya dari 700 emiten saham, sekarang tinggal fokus ke 30. Tapi lagi-lagi ini cuma screening awal aja ya, pastikan teman-teman juga harus cari info lebih dalam lagi, pelajari lagi segala macam fundamentalnya. Lalu lanjut, yang kedua. Nah, ini adalah daftar indeks LQ45 ya. Ini adalah emiten-emiten yang tergolong liquid dan ini juga teman-teman bisa download ya di idx.co.id. Dan indeks-indeks ini akan diupdate, dievaluasi secara berkala 2 kali setahun di bulan Januari dan Agustus. Lalu lanjut ya, kita lanjut yang ketiga. Ini adalah daftar emiten big caps. Ya, ini udah gua screening. Ini ada 10 emiten saham yang memiliki market cap di atas 100 triliun per hari ini. Jadi akan gua analisa totalnya ada 11 emiten. Yang pertama BBCA, yang kedua BBRI, yang ketiga TLKM, yang keempat BMRI, yang kelima Arto, yang keenam ASII, yang ketujuh TPIA, yang ke-8 UNVR, yang ke-9 EMTK, yang ke-10 HMSP, yang ke-11 CEPIN. Nah, ini adalah 11 emiten saham yang akan gue analisa di video ini. Dan seperti biasa, untuk analisa gue suka banget ya pakai Ajaib Sekuritas. Chartnya itu sudah terkoneksi langsung sama TradingView. Jadi pasti mantep lah, kita nggak usah langganan TradingView lagi, udah bisa pakai fitur-fitur yang ada di Ajaib Sekuritas ini. Dan untuk teman-teman yang baru mau daftar, jangan lupa masukin kode KEVI217 saat awal pendaftaran untuk dapetin bonus 1 lot saham. Oke, kita mulai ya. Ini gue akses melalui browser di Google Chrome supaya lebih enak aja sih coret-coretnya. Tapi kalau teman-teman mau akses pakai handphone, itu juga bisa ya, itu nggak ada masalah.
Dan kalian juga sekarang bisa siapin catatan dulu ya. Kalau mau catat-catat pakai kertas, siapin pulpen, siapin pensil, atau kalian mau catat di HP juga bisa ya. Karena nanti gue akan sebutin beberapa angka-angka penting yang perlu diperhatikan di setiap sahamnya. Oke, yang pertama kita langsung mulai aja sahamnya BBCA. Ya, kita tinggal ketik aja di sini BBCA. Terus kita enter, nanti muncul seperti ini. Kita tinggal klik aja nih yang trading view ini. Oke, karena tampilan awalnya chart 5 menit, kita ganti dulu jadi daily, ya karena kita mau swing ya, untuk invest jangka menengah gitu ya. Nah, gue akan zoom out dulu. Nah, sebenarnya BBCA ini kelihatannya cukup bagus ya, setelah kemarin jatuh, ya pas COVID kemarin di Maret sampai 20 ribuan, dia pelan-pelan mulai naik ya, mulai uptrend, higher high, higher low, sampai puncaknya itu di sekitar 36 ribuan, ya hampir 37 ribu. Lalu setelah itu dia retrace ke titik low-nya ini sempat di 29 ribuan. Nah, sebenarnya apakah ini sudah menarik, sudah cukup murah? Ya, pertama gue akan coba lihat dari sisi support resistannya. Ya, pastinya kita harus lihat juga ini lagi minor downtrend, so kita akan coba tarik garis downtrend lainnya dari atas ini. Dan di sini kelihatan ya, sebenarnya BBCA sudah keluar dari downtrend line minornya. Nah, makanya kan dia udah breakout di sekitar 32 ribuan. Nah, untuk teman-teman yang suka lihat konten di Instagram gua, pasti udah tahu ya, kalau gua call BBCA itu saat breakout 32 ribu, karena dia sudah keluar dari downtrend lainnya, sudah breakout. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ini retracement-nya masih sehat. Ya, gua akan pakai Fibonacci retracement. Ya, sampai sini jangan lupa lock-nya dinyalain. Oke, dan kelihatan ya, ternyata sebenarnya koreksinya masih sangat sehat. Kalau teman-teman nonton ya video yang ini, yang tentang Fibonacci, pasti teman-teman udah ngerti. Kalau misalkan dia retrace-nya itu masih di sekitar 618, 0,5, 0,382, itu retracement-nya masih sangat-sangat sehat. Ya, makanya dia akan lanjut balik uptrend lagi. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, ini pantulannya cukup kuat. Dan sebetulnya dia juga udah kelihatan ya, membentuk yang namanya double bottom. Ya, neckline-nya di garis yang merah ini, gue akan gambarin ya. Di sini, ini adalah bottom yang pertama, ini bottom kiri, lalu bottom kanannya di sini. Ya. Nah, jadi ini suatu hal yang bagus. Pertama dia berhasil breakout downtrend lainnya di 32.000, lalu dia berhasil naik di atas 33.000, itu artinya double bottom juga. Ya, ini bagus sih. Kalau udah lihat kayak begini, targetnya berapa? Nih ya, coba ya, gue akan tarik targetnya. Ya, kita akan coba tarik ke atas. Nah, teman-teman yang nonton video chart pattern nih pasti udah ngerti nih, pola double bottom. Dan target kenaikan itu ada di sekitar 36.400. Ya, kalau kita lihat kurang lebih sama kayak di high sebelumnya. Jadi ini cukup valid ya, ini teman-teman bisa lihat. Jadi BBCA ini menurut gua menarik sih, karena dia retrace sehat, terus dia bentuk pola reversal, dan arahnya bisa naik lagi ke all time high-nya di angka 36 ribuan. Lalu BBCA ini juga ada rencana mau stock split ya. Stock split itu bagus ya untuk saham-saham seperti ini, karena kalau kita lihat secara historical BBCA sebenarnya udah beberapa kali stock split, dan setiap habis stock split harga sahamnya naik lagi. Nah, ini untuk BBCA. Kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu ada BBRI. Ya, kita ganti aja di sini BBRI. Lalu kita pencet enter. Lalu kita pencet lagi chart trading view-nya. Ya, nanti akan muncul lagi di sini. Lalu kita bisa lihat juga sama ya. BBRI ini juga polanya sama. Setelah Maret April 2020 kemarin turun, dia naik lagi ya, bikin pola uptrend yang bagus, higher high, higher low, sampai puncaknya itu di sekitar kurang lebih 4.950. Lalu dari 4.950, dia retrace turun sampai ke 3.700-an. Dan pertama pastinya gue akan coba cek, ini uptrendnya masih kuat atau enggak ya, menggunakan Fibonacci retracement. Jangan lupa lock-nya juga dinyalain. Lalu kalau teman-teman mau cek retracement, sebenarnya tinggal diklik aja Fibonacci-nya, lalu di setting, lalu pencet yang reverse. Nah, nanti akan kebalik ya, nolnya di atas, satunya di bawah. Ini untuk ngecek retracement. Dan retracement-nya masih sangat sehat ya. Dia masih mantul di atas 0,382, 0,5, 0,618. Nah, itu masih cukup kuat. Kita juga akan cek apakah ini titik yang bagus secara support resisten horizontal. Ya, kita bisa lihat di sini ya, sebetulnya ada support ya 3.800-an, support yang dulunya adalah resisten. Di Agustus dia pernah jadi resisten, terus sekarang juga dia akan diuji lagi menjadi support. Setelah kemarin sempat mantul di sini, lalu dia naik, lalu kemarin sempat tembus dan naik lagi. Nah, ini sekarang sudah bertahan di atas 3.800-an. Secara teknikal cukup bagus karena juga dia sudah mulai ngebase ya. Di base yang ini kalau kita lihat time frame kecilnya, dia sudah berhasil membentuk double bottom kecil. Lalu kita coba gambarin ya, bottomnya ini di sini. Oke, terus di sini juga. Nah,
Nah, setelah terbentuk dua bottom ini, dia tidak lagi membentuk lower low. Nah, ini adalah suatu sign yang cukup bagus. Lalu pasti muncul pertanyaan, target berikutnya kemana? Oke, target berikutnya menurut gua yang harus ditembus oleh BBRI itu ada di range sekitar, ya di range ini ya, nih di sini. Sekitar 4.400 sampai 4.200-an. Nah, ini adalah range yang harus ditembus kalau BRI mau naik lagi ke level 4.900 atau bahkan 5.000. Nah, lalu kita juga sekarang harus lihat dari sisi trennya ya. Trennya itu kayak tadi sama, kita tarik juga downtrend minornya di sini. Dan sekarang BRI lagi-lagi sedang menguji downtrend lainnya. Beda sama BCA ya, kalau BCA kan tadi sudah tembus ya, udah naik, sudah breakout. Nah, BRI ini masih beberapa kali retest dan ternyata gagal, mantul balik lagi. Nah, sekarang dia lagi ngetest lagi. Kalau misalkan dia breakout dari sini, itu baru akan menarik. Breakoutnya itu kurang lebih di sekitar, oke lah, anggaplah bikin high yang baru ya, di sekitar 4.090 sampai 4.100. Kalau misalkan dia breakout dari 4.100, targetnya itu bisa ke 5.000 lagi ke 4.900-an atau sekitar 20,73%. Tapi juga yang perlu diperhatikan sebenarnya BRI ini akan ada corporate action, yaitu right issue yang jumlahnya lumayan banyak. Di mana right issue itu akan memaksa para investor yang sudah punya saham BRI untuk menyetorkan modal tambahan supaya saham yang dimilikinya nggak terdelusi. Nah, itu juga mungkin yang akan jadi pertimbangan ya dari para investor, kira-kira mereka mau tebus atau enggak, atau sebaiknya mereka jual dulu saham BBRI, makanya agak terlihat sedikit tertekan. Nah, itu ya untuk BBRI, jangan lupa dicatat. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Telkom, TLKM. Oke, dan ini chart 5 menitnya kita ganti dulu jadi chart daily. Nah, sebenarnya Telkom ini juga cukup oke lah ya, mungkin dia tidak uptrend tapi sedang sideways. Ya, setelah kemarin turun di bulan Maret 2020, dia sempat naik lalu turun lagi ke harga yang mirip-mirip ya sama bulan Maret 2020 di sekitar 2.500-an di sini. Lalu setelah itu dia mantul kenceng ya, naik sampai ke angka 3.630 sampai 3.640. Dan Telkom sekarang sedang masuk ke fase sideways. Sideways-nya di mana? Sideways-nya itu ada di antara 3.600 sampai 3.000-an. Nah, gua akan coba gambarin ya parallel channel-nya. Di sini teman-teman bisa pakai tools parallel channel juga, ya kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Jadi dia sekarang lagi fase sideways, cenderung turun ya, karena dia terus membentuk lower low ya dan belum berhasil membentuk higher high. Nah, apakah Telkom ini menarik? Menurut gua sih saat ini belum terlalu menarik ya, karena fasenya masih akan sideways, yang mana kita masih belum tahu sebetulnya dia bisa mantul berapa kali lagi ke sini. Mungkin ntar dia ke sini lagi, mungkin baru ntar dia naik lagi ke sini, itu bisa jadi. Ya, sebaiknya kalau misalkan teman-teman mungkin orangnya nggak sabaran, ya mendingan tunggu aja nanti pas sudah berhasil breakout, sudah berhasil bikin higher high. Ya, titik pentingnya itu ada di sekitar 3.600. Ya, kalau dia sudah bisa naik di atas 3.600, menurut gua Telkom sangat mungkin ya untuk balik lagi ke angka 4.400-an di sini. Ya, jadi kurang lebih itu ya view-nya untuk si Telkom. Lalu lanjut ya, kita akan masuk ke saham yang keempat, yaitu BMRI, Bank Mandiri. Kita langsung ketik aja BMRI, masuk ke chartnya, kita ganti ya daily lagi. Nah, Bank Mandiri ini sebenarnya chartnya mirip-mirip lah sama si BRI tadi ya. Setelah turun di Maret April 2020, dia mulai uptrend ya sampai high-nya itu di sekitar 7.400-an. Nah, sekarang kita akan coba cek lagi ini uptrendnya masih kuat atau enggak ya dengan Fibonacci. Ya, dari swing low-nya gua tarik, kita akan ambil ke swing high yang ada di sini. Lalu di sini sebenarnya kelihatan ya, Bank Mandiri uptrendnya masih cukup bagus. Dia memang sempat turun ya, retrace dari 7.400 sampai ke 5.500-an. Nah, ini cukup besar sih ya sebetulnya swingnya. Kita akan coba cek deh, dia udah turun berapa persen dari 7.400 ke 5.500-an, 5.600 lah ya. Nah, ini udah turun hampir 25%. Nah, artinya ini peluang yang cukup bagus ya kalau misalkan teman-teman mau serok Bank Mandiri di harga yang relatif lebih murah. Lagi pula uptrendnya ini masih cukup terjaga ya, masih cukup kuat karena mantul di atas Fibo 0,5-nya. Dan di sini juga sebetulnya cukup bagus ya. Setelah turun lumayan hampir 25%, Bank Mandiri ini sudah tidak membentuk lower low. Tapi ini lagi-lagi kita juga harus wait and see ya. Dia memang tidak membuat lower low, tapi dia juga belum berhasil membentuk higher high. Nah, artinya kalau misalkan dia masih sideways gini ya udah, mungkin kita nggak tahu ya berapa panjang dia akan sideways, bisa jadi segera naik atau bisa jadi turun dulu ke sini, lalu mantul lagi ke atas, ntar turun lagi ke sini, itu bisa jadi.
Ya pokoknya sekarang teman-teman bisa lihat aja, nanti ketika dia berhasil naik di atas 6.200 gitu ya, ini baru cukup oke. Atau kalau mau lebih confirm lagi di atas 6350. Ya, gue akan coba gambarin garis. Nah, kalau misalkan dia berhasil naik di atas garis biru ini ya, ini kan pernah menjadi resisten di sini ya. Artinya kalau dia berhasil break, dia membuat higher high. Nah, ini juga baru cukup menarik ya, dari 6350-an. Lalu pasti muncul pertanyaan, targetnya berapa bro? Oke, mungkin targetnya ya, dari 6350-an ini ke angka 7400 dulu lah. Nggak usah jauh-jauh. Targetnya itu sekitar 16%. Itu target pertamanya di 7450. Lalu nanti kalau berhasil breakout, kita baru cek lah pakai Fibonacci extension ya. Kita lihat 1,618-nya ternyata ada di sekitar 9.700-an atau 9.800. Tapi mungkin ini bukan target jangka pendek lah ya. Mungkin kalau teman-teman yang mau invest jangka agak panjang, bolehlah targetin ke 9798-an. Ya, itu ya untuk BMRI. Oke, kita lanjut lagi ke saham yang selanjutnya, yaitu Arto atau Bank Jago. Arto. Oke, kita ganti lagi chartnya jadi chart daily. Nah, Arto ini sebenarnya yang kenaikannya paling kenceng ya, karena memang dia transformasi jadi bank digital dan diakuisisi juga oleh Gojek. Nah, sekarang ini lagi fase strong uptrend ya. Biasanya gue suka banget ya saham-saham yang lagi kayak gini, karena kalau saham uptrend tuh lebih besar potensinya untuk naik lebih tinggi. Nah, sekarang kita harus periksa lagi, uptrendnya itu masih sehat atau enggak. Itu yang pertama, itu yang selalu gue cek pakai Fibonacci. Kalau misalkan masih sehat, lalu kita ntar coba cek target kenaikannya bisa kemana. Kita akan coba cek ya Fibonacci-nya, swing low-nya gue ambil di sini. Oke, gue akan tarik ke agak panjang. Lalu untuk cek retracement, gue akan rubah ya, gue akan reverse dan nyalain lock-nya. Nah, ini bagus ya sebetulnya ya. Fase uptrend-nya masih cukup kuat. Ya kalau gue ambil dari swing yang di 12.500 ini, high-nya di 19.000-an, ini masih cukup kuat ya. Karena saat ini dia sudah konsolidasi, dan ternyata konsolidasi itu masih tertahan di atas 0,618. Kalau misalkan teman-teman mau masuk ke Arto, mungkin bisa dijaga aja, jangan sampai Arto turun di bawah 15.000 ya di titik ini, di garis merah. Kalau misalkan dia jebol 15.000, mungkin boleh consider untuk keluar dulu ya, karena uptrend-nya udah kurang kuat. Ya tapi sejauh ini gue lihat Arto tetap menarik ya, dengan target kenaikan itu setidaknya ke high sebelumnya aja di sekitar 19.000-an. Artinya kalau dari harga sekarang itu sekitar 15,9% atau 16% lah ya dari harga sekarang. Yang penting dia tetap terjaga aja di atas level 15.000. Ini yang jadi support pentingnya. Support horizontal iya, support Fibo juga iya. Lalu sekarang kalau misalkan dia naik di atas 19.000, gue akan ngapain? Ya mungkin gue akan take profit sebagian di 19.000, tapi gue akan hold juga sisanya. Karena menurut gue dia masih bisa lanjut naik lagi ya. Kalau lihat uptrend kayak gini dengan target kenaikan selanjutnya itu ada di sekitar 23.000-an di garis yang warna ungu ini. Masih lumayan kan kalau misalkan dari sekarang nih gue tarik ke 23.000, ini masih sekitar 40%. Nah ini masih lumayan banget. Dan menurut gue ya, Arto ini masih sangat bisa sih untuk ke atas ini. Karena kalau kita lihat ya dari kemarin itu juga ada fase konsolidasi. Setelah naik tinggi, lalu ada konsolidasi sampai akhirnya dia berhasil breakout dan ngacir lagi sampai 19.000. Bahkan kemarin itu dari harga 9.000-an ya, di sini naik sampai 19.000. Jadi kalau misalkan sekarang dia lagi konsolidasi, ini adalah momen yang cukup bagus ya kalau misalkan teman-teman mau buy on weakness. Ya karena konsolidasinya pun masih sangat sehat. Tapi mungkin ini bisa jadi bias ya, karena Arto ini ada di portofolio gua. Ya makanya teman-teman harus coba cek sendiri analisa teknikalnya gimana, lalu fundamentalnya gimana. Oke, kita lanjut ya. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.